Recording. Oke, selamat pagi sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih udah datang ke webinar kali ini yang dimana bertemakan tentang perkenalan dasar UI UX Design dan dasar penggunaan Figma. Oke, di sini saya Jeremy Sistomanurung sebagai pembicara webinar kali ini izin share screen sekalian ya. Kalian saya ini perkenalan. Oke, apakah udah kelihatan kira-kira? Oke, udah kelihatan ya share screen ya? Oke, kita mulai aja kali ya. Di sini saya sekaligus ini kenalan. Perkenalkan, nama saya Jeremy Sistomanurung. Saya berasal dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan, yang dimana pada saat ini saya berada di semester 6. Dan saya berada di jurusan Sistem Informasi, yang dimana saya juga mengikuti program Kampus Merdeka, yaitu Studi Independen Bersertifikat di BISA AI Academy sebagai AI Hipster atau Desain dan Produk Kecerdasan Artificial Intelligence. Dan di sini juga ada keahlian di bidang saya ya. Teman-teman bisa baca aja biar kita waktunya juga cepat dan nggak lama-lama. Dan di sini juga ada LinkedIn dan email yang dimana nanti di sini saya taruh biar teman-teman kalau misalnya mau berdiskusi atau mungkin mau terhubung dengan saya itu bisa melalui LinkedIn atau pengen PPT-nya itu teman-teman bisa minta aja juga melalui LinkedIn atau dari email. Oke. Gitu aja mungkin perkenalan singkat tentang saya, biar juga kita menghemat waktu ya, nggak lama-lama banget nanti. Oke, kita langsung ke materinya. Oke, di sini slide pertama saya menampilkan sepeda. Mungkin teman-teman bingung ya, kenapa saya nampilin sepeda. Di sini sebenarnya pertama saya pengen kasih tahu ke teman-teman tentang mindset UI dan UX. Oke. Misalnya teman-teman, ini teman-teman bisa ini ya, ngomong atau bisa ngechat atau cuma dipikirin aja nggak masalah, nggak usah di chat atau di on mic, nggak masalah, pokoknya dipikirin. Nah, saya pengen teman-teman mikirkan itu sepeda yang nyaman itu bagaimana. Nah, kira-kira sepeda yang nyaman itu bagaimana? Oke, nggak apa-apa, nggak on mic atau nggak di chat juga nggak masalah. Yang penting teman-teman mikirin itu yang gimana sepeda yang nyaman ya. Oke, saya asumsi teman-teman itu udah mikirin sekarang sepedanya itu bagaimana. Nah, saya mikirnya kalau teman-teman itu mikir sepedanya itu yang beroda 2 seperti ini ya. Beroda 2, mungkin stangnya mungkin agak belok atau tempat duduknya agak lebih panjang, atau bahkan teman-teman mikirnya itu sepedanya sepeda ontel ya. Nah, jawabannya apakah pemikiran teman-teman itu benar atau enggak? Jawabannya adalah benar dan enggak ya. Karena kalau tadi pertanyaan saya kan yang nyaman ya. Kalau misalnya nyaman bagi teman-teman, kemungkinan besar apa yang teman-teman pikirkan itu adalah yang nyaman bagi teman-teman ya. Nah, itu benar. Tapi apakah nyaman bagi orang lain? Jawabannya enggak ya. Dan kita juga nggak tahu sebenarnya, random ya. Mungkin ada juga yang bagi orang lain itu nyaman juga, ada juga yang enggak. Nah, terus kalau misalnya ternyata sepeda yang nyaman itu bagi Bapak ini ya, bagi Bapak ini, udah kelihatan kira? Oke. Nah, bagi Bapak ini, bayangin kalau misalnya ternyata tadi teman-teman mikirnya sepeda yang nyaman itu yang memiliki roda 2 seperti ini. Nah, yang sepeda biasa misalnya atau ontel dan lain-lain ya. Dan ternyata yang minta request-nya itu Bapak ini. Kan nggak mungkin ya Bapak ini naiki sepeda yang seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya mindset dari UI UX itu gini. Kita itu sering nanya ya, misalnya kayak tadi kan kita langsung mikir ini yang nyaman itu bagi siapa gitu ya. Apakah bagi kakek-kakek atau bagi anak-anak dan lain-lain. Nah, itu mindset dari si UI UX, itu banyak nanya ya, banyak mikir gitu. Pokoknya sedetail mungkin mereka untuk mendapatkan jawabannya. Nah, jadi tadi kalau misalnya yang nyaman itu bagi Bapak ini dan teman-teman mikirnya sepeda seperti ini ya, nggak dapat solusinya dong untuk si Bapak ini, karena itu kan otomatis nggak nyaman bagi si Bapak itu gitu. Nah, terus gimana solusinya sepeda yang nyaman bagi si Bapak ini?
Nah, sepeda yang nyaman itu kita kemungkinan itu yang seperti ini ya. Tapi apakah, pertanyaannya lagi, apakah ini benar-benar udah solusi yang pas bagi si bapak itu? Nah, itu lagi kita harus mengkaji lagi apakah ini benar-benar udah pas untuk si bapak ini. Apakah ini udah solusi yang handal atau belum gitu. Apakah bapak ini udah nyaman atau belum. Nah, itu juga kita harus pikirkan sebagai seorang UI UX. Apakah usernya udah nyaman dengan apa yang sudah kita buat gitu. Nah, itu kita harus melakukan tes. Nah, di situ nanti kita belajar juga ini ya, design thinking. Uh, Nanti kita belajar dasar tentang design thinkingnya. Nah, terus misalnya tadi, ini kan bapak-bapak yang minta sepeda yang nyaman. Nah, bagaimana kalau ternyata yang minta itu ibu-ibu, dia pengen sepeda yang nyaman. Nah, tapi kan kita masih belum tahu ini ibu-ibu ini untuk siapa gitu ya. Jadi kita mungkin langsung nanya lagi, ini sepedanya targetnya untuk siapa? Nah, ternyata ibu ini jawab untuk anaknya yang masih balita. Nah, kita kan tadi kan kita udah udah bertanya ya untuk ngedetailkan. Nah, ternyata kita ngebuat sepedanya itu seperti ini misalnya. Ya, sepeda anak-anak ya, sepeda yang balita, yang dimana bisa didorong, terus ada keranjang dan lain-lain. Tapi pertanyaannya lagi, apakah ini benar-benar ada solusi yang pas untuk si ibu untuk ngebawa si anaknya menggunakan sepeda seperti ini? Nah, jadi kita harus ngekaji lagi dan ngetesnya lagi. Nah, itu nanti kita ngebahas di design thinking ya. Nah, tadi kan kita sebenarnya dari awal kita udah ngebahas design thinking, tapi secara enggak detail ya. Nah, di sini ada design thinking, ada empathize, ada define, ada idea, ada prototype, dan test. Oke, di empathize tadi kan kita itu sebenarnya kayak berempati ya. Kayak tadi kan ini bapak-bapak. Nah, kalau kita nggak punya empati, bapak-bapak ini, kita nggak punya empati, terus kita kasih solusinya seperti ini, ya kan nggak mungkin ya, kita benar-benar nggak punya hati. Terus kalau misalnya anak-anak, terus kita kasih sepeda seperti ini, atau seperti ini kan ya nggak mungkin ya. Itu kita berarti nggak punya empathize atau empati. Nah, terus ada define, yang dimana kita di sini lebih ke detail tentang usernya, misalnya kayak kebutuhannya apa, perilakunya bagaimana, sifatnya apa, atau yang diinginkan itu seperti apa gitu ya. Nah, setelah kita nge-define, kita bakal ngebuat interface solusinya di idea. Ya, kita ngebuat di interface solusinya, kita langsung ke prototype. Yang di prototype ini misalnya kayak website ya, website yang udah clickable atau udah ada hover dan lain-lain. Pokoknya yang prototype ya. Terus kita masuk ke tes habis di prototype. Nah, tes ini mindset-nya gini, ketika kita ngebuat solusi suatu masalah untuk user, itu kan masih dalam perspektif gitu ya. Masih perspektif kita walaupun udah melakukan riset dan lain-lain. Tapi kita perlu melakukan tes agar memastikan itu solusinya udah benar atau enggak ya. Misalnya kayak ini ya, teman-teman yang mahasiswa mungkin ada di sini yang mata kuliah statistika dan probabilitas ya. Nah, itu kan di mata kuliah itu kan ada ini ya, ngeriset kuesioner misalnya. Pertama kan kalau misalnya kita mau kasih kuesioner ke responden, itu kita harus ngetes dulu apakah respondennya udah handal atau belum gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata kuesionernya belum handal, kan kalau misalnya kita langsung kasih ke si responden sebenarnya, nanti ada kemungkinan datanya itu nggak valid gitu. Nah, kayak gitu contoh realnya ya. Nah, begitu juga di prototype ini. Kalau kita langsung prototype, langsung launching, atau kita kasih ke yang ngode-nya atau yang bagaimana, tanpa tes dulu, ya otomatis ada kemungkinan bahwa itu nggak sesuai dengan solusi yang sebenarnya, atau yang apa namanya, yang benar-benar yang diinginkan oleh si user gitu. Nah, itulah gunanya si tes ini. Jadi kalau misalnya kita nggak lakukan tes, kita ya ngeluarin banyak biaya juga. Jadi kita harus tahu bikin juga tes ini supaya kita tahu apakah solusi kita itu udah benar untuk bagi si user. Ya, gitu ya. Nah, kita kan udah dapat ya gambaran dari si UI UX dan juga kita udah ngebahas tentang design thinking ya. Nah, design thinking ini perlu banget ya. Bukan cuma di UI UX tapi desain lain juga ini perlu design thinking. Oke. Nah, kita mungkin langsung lanjut aja di mana di sini saya bakal ngebahas user interface atau UI. Ini antarmuka ya interface dan user itu ya pengguna. Jadi antarmuka pengguna. Ya, sebenarnya dari sini teman-teman udah tahu ya. Tampilan visual dari sebuah aplikasi digital guna untuk menampilkan informasi dan sebagai medium dari action yang dilakukan oleh user. Nah, dari artinya ini sebenarnya
singkatnya kayak dia tampilan visual atau tampilan yang dilihat oleh user. Misalnya teman-teman lihat AP, nah itu lock screen misalnya, itu juga UI atau nanti teman-teman setelah ngebuka lock screen-nya, nanti teman-teman langsung ke halaman home dari HP-nya, itu juga UI-nya gitu. Jadi secara nggak langsung sebenarnya teman-teman udah berinteraksi dengan UI dan UX gitu ya. Di UX juga. Nah, di user interface itu ada karakteristiknya. Nah, karakteristiknya ini ada clear, ada concise, ada familiar, responsive, konsistensi, attractive, efficient, dan forgiving. Nah, di sini biar lebih jelas lagi kita mungkin pakai sebuah website ya. Nah, di sini saya pakai websitenya GitHub. Nah, sekedar informasi, GitHub ini dia website untuk kolaborasi antar programmer ya tentunya. Jadi di sini juga bisa ngedownload dan lain-lain. Nah, pertama di clear, memiliki visual yang jelas. Dari GitHub ini ya jelas seperti yang kita lihat ini tampilannya jelas di bagian aside sebelah kiri dia nampilin repository, sebelah kanan dia nampilin informasi lebih lanjut atau informasi lain, dan di sini bagian kontennya di tengah. Atau misalnya kalau kita buka repo baru, oke. Nah, di sini kita juga langsung dapat tampilan yang seperti ini. Kalau bahkan dia ngasih icon kalau ini bagian folder dan ini bagian file gitu. Dan jadi kan visualnya jelas. Bahkan di sebelah kanan di asset-nya dia kayak nampilin deskripsi-deskripsi atau informasi tentang si codingannya ini. Misalnya kayak language-nya itu adalah Go gitu. Nah, terus concise atau ringkas. Concise ini misalnya kayak ini ya. Kita kembali lagi ke sini. Misalnya kayak di bagian button-nya ini. Nah, dia itu kan ada pakai icon kayak buku, terus new. Nah, ini di GitHub itu dia bikin repository baru. Nah, itu kan benar-benar ringkas banget ya. Jadi dia nggak harus bikin di button ini namanya repository kayak gini ya. Kan kepanjangan. Jadi dia langsung bikin icon-nya terus tambah baru gitu kan. Jadi lebih simple ya. Nah, itu concise atau ringkas. Jadi informasinya nggak terlalu banyak di button-nya itu. Nah, terus familiar, mudah untuk dipahami. Nah, sebenarnya kalau misalnya bagi yang awam atau yang bukan non-programmer, itu GitHub paling cuma digunakan untuk ke-download atau searching sesuatu ya. Misalnya kayak kita kayak JS. Nah, kan kita langsung tahu ya kalau misalnya di bagian navbar ini ada bagian searching. Nah, di bagian searching ini kita tinggal searching, terus misalnya kita taruh ke repo orang lain, nah kita langsung ditampilin repo orang itu sendiri. Dan di bagian code kita tinggal bisa download. Nah, itu kan sebenarnya alurnya udah mudah dipahami ya. Kita tinggal nyari, kita tinggal buka reponya, kita bisa download gitu. Cuman kalau misalnya pemakaian lebih rincinya, misalnya kayak git push atau bikin branch baru dan lain-lain, itu mungkin harus dipelajari lebih ya, karena di sini ada git clean-nya juga gitu. Terus responsif memiliki feedback. Ini misalnya kayak ini ya, kayak misalnya kita kalau misalnya ke repo ini, ke backend mini project, dia bakal ngarahin kemana, dan misalnya kita ke button ini dia bakal ngelakuin apa, ternyata dia kalau kita ngarahin dia bakal nge-hover dan warnanya jadi lebih terang. Terus kalau kita klik dia jadi ngapain? Nah, ternyata dia bisa ngedownload gitu. Nah, terus kalau misalnya kita ke add file, dia ngapain? Nah, kita bisa create new file atau upload file. Nah, jadi kalau misalnya kita ke sini juga, dia bakal ngelakuin hover gitu. Terus kita klik ini, dia bakal nge-drop down branch-nya gitu. Nah, itu responsif, dia memberikan feedback kepada si user. Dan konsistensi atau visual yang konsisten. Nah, contohnya dari si GitHub ini, ya visualnya konsisten ya. Misalnya tadi kita ke halaman pertama lagi, di sini yang bagian pentingnya button-nya dia gunain warna hijau. Nah, yang nggak begitu dia kasih yang warna agak hitam ya, agak gelap. Warnanya itu juga sama tuh. Bahkan kita kalau misalnya ke repo ini, ya warnanya tetap sama. Bahkan untuk color teksnya itu kalau nggak warna biru, putih, abu-abu. Nah, kalau misalnya yang penting-penting banget dia atau yang di highlight itu pasti pakai warna biru gitu ya. Nah, jadi dia kan konsisten ya untuk bahkan dari segi warnanya gitu. Terus atraktif, menarik. Nah, ini sebenarnya lebih ke relatif ya. Kalau misalnya di GitHub ini menurut saya udah menarik, tapi menarik itu kan kembali lagi ke teman-teman, apakah ini menarik atau enggak ya. Lebih ke
tampilan yang dilihat si user. Kalau misalnya menariknya ternyata itu yang beranimasi atau yang penuh warna, itu kan ya itu kan jadi kembali ke masing-masing. Berarti ini enggak menarik dong di mata yang menganggap kalau yang menarik itu yang penuh warna atau beranimasi gitu. Tapi jadi ya di GitHub ini lebih mengandalkan fungsionalitas gitu ya. Dan untuk UI-nya ya UI yang standar gitu. Yang penting nggak terlalu ribet untuk informasinya. Oke. Terus di sini efisiensi, efisien dan tidak rumit. Sebenarnya efisiensi ini mirip kayak mudah untuk dipahami dan ringkas ya. Yang dimana dia itu efisien dan nggak rumit. Ya dari sini kita juga tahu kalau misalnya di halaman pertama dia bakal nampilin repository. Berarti ya itu kalau misalnya kita klik ini dia bakal ke repositorinya. Terus forgiving itu memaafkan. Ini misalnya kayak di ini ya kayak Windows Explorer, File Explorer. Nah itu kalau misalnya kita ngapus file dokumen, nah itu kan kita bisa nge-restore. Nah itu forgiving. Jadi si aplikasinya ini dia bakal memberikan kayak apa ya, kayak kesempatan bagi si user untuk dapat mengembalikan filenya kembali gitu. Nah itu forgiving. Nah jadi teman-teman sebenarnya udah dapat ya kalau misalnya UI itu apa dan karakteristik UI-nya itu bagaimana. Oke. Terus kalau misalnya ditanya apakah UI itu mesti memiliki semua karakteristik ini sampai 8 ini, ya menurut saya sih nggak masalah kalau misalnya nggak semua terpenuhi, cuman kalau bisa ya terpenuhi gitu ya. Oke, terus di sini kita masuk ke user experience atau user pengalaman pengguna gitu ya. Dari sini sebenarnya juga teman-teman udah ngerti lah ya. Dari artinya juga pengalaman atau kesan seseorang ketika menggunakan atau berinteraksi dengan sebuah aplikasi gitu ya. Nah, user experience ini juga cuman bukan pengalaman berinteraksi atau gimana ya. Bahkan tadi kalau bisa kita lihat ini warnanya gelap ya. Nah, ini kita di riset juga di warnanya. Nah, saya berasumsi kalau misalnya warnanya ini dibuat karena targetnya itu adalah seorang programmer. Nah, kenapa warna hitam dan kenapa warna hitam identik dengan programmer? Karena ya kebanyakan kebanyakan text editor itu ya pakai warna gelap ya. Kalau warna terang ya bakal pusing ngoding ya pakai warna terang. Nah, makanya mereka gunakan warna hitam yang identik dengan para programmer gitu. Sekaligus juga apa namanya? Sekaligus agar usernya itu nggak sakit mata ya kalau misalnya pakai warna putih. Dan memang para programmer itu lebih familiar dengan warna hitam. Nah, itu di research karena usernya itu targetnya adalah si programmer. Nah, makanya mereka ngebuat dia ngewarna yang gelap. Nah, itu kan berarti mereka benar-benar ngeriset si usernya atau penggunanya gitu. Dan di user experience ini ada 7 faktornya. Yaitu ada pertama useful, bermanfaat bagi pengguna. Ya, di sini GitHub sebagai contohnya lagi. Nah, GitHub ini benar-benar bermanfaat ya, terutama bagi saya. Itu kalau misalnya saya berkolaborasi dengan programmer lain, jadi lebih mudah. Misalnya kayak ini ya, saya berkolaborasi dengan Ferdiar, yang dimana dia dari Jombang, dan saya dari Medan. Nah, kan jadi gampang ya, saling berkolaborasi. Jadi bisa apa namanya, ngebuat programnya bareng-barengan gitu, tanpa ngeganggu jarak gitu ya. Terus usable dapat digunakan semestinya, ya misalnya kayak GitHub ini, misalnya kita ke repository baru, dia bakal ke repositorinya, terus misalnya kita download, dia bakal ngedownload ya. Nah, berarti kan dapat digunakan semestinya ya website ini. Nah, terus ada findable, mudah ditemukan. Nah, kalau GitHub ya otomatis mudah ditemukan ya. Karena ya emang ini udah perusahaan yang besar gitu, bahkan di sini udah ada namanya gitu. Ada deskripsinya dan lain-lain. Nah, coba kalau misalnya kayak website pribadi saya, Maskerin. Oke. Nah, kalau misalnya Maskerin kita cari di Google, itu nggak bakal ada ya. Karena jawabannya ya, pertama karena domainnya, terus SEO-nya yang kurang pas ya. Jadi dia nggak bakal ada di manapun. Bahkan pagination paling terakhir juga dia nggak bakal ketemu ya. Gitu. Oke. Terus ada kredibel, mendapatkan trust dari pengguna atau kepercayaan dari si user. Ya, kalau misalnya dari saya, ini ceritanya, kalau waktu itu saya pernah
repositorinya kena ini ya, kena kayak mau dibajak gitu. Nah, mereka itu pihak GitHub-nya nge-email saya, terus ngasih tahu kalau misalnya harus ngelakuin ini agar repositorinya atau akun saya itu aman gitu ya. Nah, berarti kan di sini saya jadi percaya ke si usernya gitu. Kepada si GitHub-nya bahwa akun saya ini bakal aman gitu. Jadi dia ngedapat trust saya gitu. Terus di sini desirable, diinginkan oleh pengguna. Ya, bagi para programmer ini hampir mirip kayak Stack Overflow ya. Ini benar-benar dibutuhkan para programmer. Misalnya kayak kita mager untuk bikin komponennya, tinggal kita cari di sini di GitHub gitu. Navbar React.js. Nah, tinggal kita download aja navbar orang lain gitu ya. Kalau kita mager untuk bikin komponennya. Kan ini benar-benar diinginkan oleh para programmer agar pekerjaannya juga lebih mudah dan cepat. Terus accessible atau cepat diakses, ya di GitHub ini ya karena memang udah besar banget ya, otomatis servernya juga lebih cepat ya. Nah, kita pindah-pindah juga nggak ada delay gitu. Langsung cepat dia. Terus accessible, valuable, berharga untuk pengguna, age. Nah, kalau misalnya di GitHub ini dari sisi saya sebagai usernya dan sebagai programmer ini benar-benar valuable atau berharga bagi saya ya. Karena ya seperti yang saya bilang tadi, selain kita bisa berkolaborasi dari jarak jauh, kita juga bisa mempermudah kita dengan mencari komponen-komponen dari GitHub gitu ya. Jadi itu benar-benar valuable bagi saya sebagai user GitHub. Nah, kita kan udah belajar, kita udah tahu ya mindset, kita udah tahu apa itu user experience, terus user interface, kita bahkan udah tahu karakteristiknya, kita udah tahu faktornya, kita udah tahu design thinking-nya dan lain-lain. Nah, kita masuk ke UI UX-nya gitu. UI UX itu artinya sebuah proses pembuatan suatu tampilan aplikasi atau website dengan tujuan untuk memudahkan pengguna ketika menggunakan aplikasi atau website. Nah, dari sini sebenarnya kayak UI UX itu diambil dari dua pengertian, yaitu adalah UI dan UX. Nah, UI itu misalnya kayak tampilan aplikasi atau website, dan UX-nya itu tujuan untuk memudahkan pengguna ketika menggunakan aplikasi atau website. Nah, itu lebih ke pengalaman. Nah, sebenarnya UI UX itu ya diambil dari pengertian dua ini gitu. Nah, terus biar teman-teman lebih paham lagi perbedaan dari UI dan UX, itu saya udah ngasih perbedaannya, di mana aja. Nah, di mana si UX itu diibaratkan sebagai kerangka dan UI itu diibaratkan sebagai tampilan atau skin ya. Nah, di UX itu ngebahas interaction design, web framing dan prototypes, information architect, user research, skenario. Dan UI itu lebih ke visual design, color, graphic design, layout, dan tipografi. Tadi kalau kerangka sama skin kayak gini, kayak HTML dan CSS mungkin ya. Teman-teman yang udah belajar pemrograman dasar atau di bidang itu pasti tahu ya istilah dari HTML kerangka dan CS itu kulit ya. Itu. Oke, dan ini juga ada perbedaannya kita bisa tahu perbedaannya. Ini memang sama-sama memiliki UI ya. Di UX ini juga memiliki UI dan UI-nya ini ya memang udah memiliki UI. Tapi dari segi tampilan, jujur ya memang ini lebih baik ya dari yang UX-nya. Tapi apakah fungsionalitasnya lebih baik dari si UX? Nah, ini kan dia botol saus. Kalau teman-teman yang sering makan bakso itu botol saus tinggal dikit banget tuh, pasti susah banget untuk ngeluarin sausnya ya. Berbeda kalau misalnya yang di UX, ini kan bukan ini ya, bukan kaca. Jadi nggak perlu digoyang-goyangin supaya untuk keluar kayak ini ya, untuk keluar sausnya dengan susah payah. Sedangkan ini kita tinggal pencet aja dia bakal keluar gitu, walaupun dia tinggal dikit. Nah, bahkan kita bisa goyang-goyanginnya juga mudah gitu ya, agar keluar sausnya. Nah, berarti kan di sini kita bisa tahu kalau misalnya di bagian UX dia lebih memikirkan fungsionalitas atau agar si penggunanya itu nyaman untuk menggunakan produknya gitu ya. Nah, ini lagi ada juga di mana kalau misalnya UX-nya ngaco gitu. Nah, di sini ada lift
Nah, lift-nya itu ya tombolnya kan amburadul ya di sini, nggak tertata rapi. Nah, misalnya teman-teman dikejar zombie atau hantu ya, kalau misalnya naik lift ini ya udah kena tangkap duluan ya, kena terekam duluan langsung. Ini kan UX-nya ngaco dia, jadi dia nyusun angkanya itu nggak benar, 5, 10, 14, 18, 22, 26, dan lain-lain gitu. Harusnya kan berurut, kalau misalnya kita nyari nomor 2 juga, kita bakal kesusahan gitu ya. Nah, ini juga di sini memang udah ada UI-nya ya, tampilannya di mana tampilan si apa, si pintunya itu udah bagus, tapi instruksinya salah, yaitu pull ya, atau ditarik ya. Sedangkan ini nggak ada gagangnya. Kalau misalnya memang nggak ada gagangnya itu artinya di-push ya, atau didorong. Nah, itu kalau misalnya instruksi dari UX-nya agak ngaco. Oke, kita kan udah tahu ya perbedaannya, kita udah tahu apa itu UI UX, kita udah dapat mindset-nya, kita udah tahu design thinking dan lain-lain. Nah, di sini ada juga. Nah, di sini saya bakal ngebahas kalau misalnya ada juga rule selain si UI UX. Nah, oke. Di rule-nya ini itu kayak ini ya, kalau UI UX itu kan kayak misalnya full stack engineer ya. Sedangkan ini kayak dibagi-bagi banget rule-nya, kayak UX writer, UI designer, UX engineer, interaction designer, dan UX researcher gitu. Nah, di UX writer itu dia yang berfokus ke kata-kata yang tepat untuk si button atau kontennya atau pop up. Jadi kalau misalnya kayak tadi ya di GitHub itu kan dia langsung gambar icon repository terus dia bikin new gitu. Nah, itu gunanya si UX writer. Dia mikirin apa yang harus tepat dibikin di misalnya kayak button tadi agar si user tertarik untuk ngeklik si buttonnya. Nah, di sini juga ada UI designer. UI designer itu ya dari namanya kita tahu ya, user interface designer. Ya, berarti dia di sini ngebuat interface, layer, warna, komposisi, dan lain-lain. Sedangkan di UX engineer itu dia lebih ke prototyping. Misalnya kayak yang udah clickable. Terus dia, tapi ini masih belum masuk ke tahap development. Jadi UX engineer itu uh, bikin prototyping, terus dites, terus dikasih feedback, terus dibenarin lagi sampai selesai. Apakah prototypingnya itu dikira udah layak atau udah siap untuk dilanjutkan gitu ke tahap selanjutnya, ke tahap development. Terus di interaction designer itu uh, fokus ke interaksi ya, ke interaksi misalnya kayak buttonnya diklik ini interaksinya bakal kayak mana, apakah dia bakal nampilin animasi atau dia bakal nampilin hover dan lain-lain. Kalau di researcher, UX researcher itu dia ngelakuin riset. Jadi sebelum kita melakukan prototyping, kita bakal ngelakuin riset juga, melakukan riset ya kan, yang dimana di risetnya ini misalnya kayak usernya bagaimana, perilakunya apa, namanya siapa, dan lain-lain. Nah, itu semua rule ini tapi biasanya yang terpisah-pisah kayak gini itu di perusahaan yang udah benar-benar besar banget ya, yang benar-benar kayak misalnya kayak Amazon atau kayak Alibaba dan lain-lain. Yang pokoknya yang udah perusahaan yang udah big, kayak Shopee juga kayak kemarin dipisah ya, UX writer sama UX designer, UX engineer juga dipisah gitu. Ya, mereka bekerja dengan sesuai bidangnya, jadi lebih dalam ya. Misalnya kayak UX writer dia benar-benar mendalami di bidang penulisan gitu. Jadi dia nggak fokus kedua hal kayak UI dan UX gitu ya. Nah, bahkan di perusahaan lain juga ada yang ini ya, yang rule-nya nyediain icon designer. Jadi dia benar-benar fokus untuk ngebuat icon gitu di websitenya atau perusahaannya. Nah, itu rule-rule yang ada di uh, bidang UI dan UX ya. Jadi teman-teman selain UI UX bisa ngelamar di UI designer atau UX writer dan lain-lain. Oke, mungkin itu aja baik di bidang UI UX biar kita juga cepat dan nggak begitu lama ya webinarnya. Kira-kira ada pertanyaan?
Oke, tadi ada yang ngetik ya. Kita tunggu aja kali ya. Nggak ada. Enggak. Oke, saya jawab ya. Apakah sesimpel itu melakukan UX? Ya, jawabannya enggak. Kalau misalnya di UX itu dia lebih ke ini ya. Ini kan kita ngebahas sesimpel mungkin ya, karena kan di sini lebih ke perkenalan. Tapi di UX itu dia benar-benar kompleks ya. Misalnya kita bakal uh, cari misalnya kayak pain point, user persona, user story, user journey, problem statement, crazy egg, dan lain-lain. Jadi UX itu nggak simple. Nah, jadi yang kita bahas ini kan masih dasar, jadi ya biar teman-teman tahu gitu UI UX bagaimana. Jadi ya seperti itu, UI UX itu nggak sesimpel itu ya. Walaupun ya seperti yang saya bilang tadi kayak enak-enak aja ya UX itu, tapi ya UX itu benar-benar bikin pusing gitu. Itu sih jawaban dari saya. Kira-kira ada lagi? Ah, oke. Kalau mau jadi UI UX designer harus punya kalangan IT atau bisa dari kalangan apa saja. Ya, misalnya di UI UX itu kita itu bisa dari kalangan apa aja. Bahkan kebanyakan UI UX itu bukan dari IT ya. Misalnya kayak saya magang ini, magang di beberapa kemarin itu magang di beberapa tempat itu yang UI UX-nya itu justru bukan berasal dari IT, dari psikologi dua-duanya. Bahkan satu lagi berasal dari jurusan matematika. Ya kan berarti kan di sini nggak menutup kemungkinan yang dari background non IT itu juga bisa masuk ke dunia UI designer. Nah, makanya itu karena dari non IT juga masuk, dari IT masuk, jadi apa namanya? Kita bakal bersaing ya lebih banyak karena ya yang masuk di dunia desainer itu bukan cuma dari IT gitu ya. Tuh. Jadi ya kalau misalnya dijawab bisa dari kalangan apa saja ya bisa. Oke, kira-kira ada lagi kah? Oke, lumayan banyak ya pertanyaannya. Menurut pengalaman kakak, apakah UX diandalkan di perusahaan di bidang teknologi? Enggak ya. Selama saya magang itu UI UX justru membantu ya. Saya di tempat magang itu saya sebagai front end engineer atau front end development itu justru saya nggak ada merasa merendahkan mereka ya. Kayak justru saya terbantu dengan adanya mereka dengan melakukan riset, um, taruh layouting dan lain-lain itu benar-benar justru ngebantu saya. Jadi saya nggak ada ngerendahin. Cuman di perusahaan lain mungkin saya nggak begitu tahu ya direndahin atau enggak gitu. Tapi di kasus saya di selama pengalaman saya UI UX itu nggak ada direndahkan gitu ya. Kakak punya tips nggak buat pemula yang mau berkecimpung di dunia UI UX? Eh, Kalau misalnya UI UX ini kan sebenarnya masih agak lumayan baru ya. Tapi kalau misalnya memang pengen belajar UI UX itu bisa ikut-ikut bootcamp misalnya yang untuk pemula atau lihat-lihat YouTube untuk sementara. Nanti kalau misalnya kira-kira ada bootcamp yang berbayar dan keuangan mungkin
memungkini, nah itu teman-teman bisa ikut aja gitu. Jadi autodidak aja dulu nggak masalah untuk belajar UI UX ini. Setidaknya entah bikin tampilannya atau misalnya ya di bagian UI-nya atau ngeredesain suatu aplikasi atau website, dah itu aja itu sebenarnya udah cukup untuk belajar otodidak gitu ya. Kalau misalnya di UX-nya mungkin nanti kan UX ini agak kompleks ya, di mana kita bakal lebih ke user, misalnya kayak user persona, user journey, problem statement, crazy eight, dan lain-lain. Nah, jadi itu nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Yang penting teman-teman udah tahu UI-nya itu bagaimana pembuatannya. Oke, gitu sih jawaban dari saya. Oke, sama-sama. Kalau mau bikin portofolio buat UI UX designer kira-kira mending buat apa ya? Portofolio bisa ini ya, bisa redesign bisa. Saya lupa ada link yang di mana dia ngeredesain aplikasi Telkomsel dan dia naruh-naruh apa namanya, komponen-komponen yang udah dia ubah ideation-nya gitu ya. Jadi portofolio sebenarnya bisa apa aja ya. Bahkan kita kayak tadi saya bilang ke redesign juga bisa. Atau kita misalnya kayak bikin-bikin apa ya, sesuai studi kasus, misalnya teman-teman pengen bikin sebuah aplikasi, tapi ini masih di bidang UI UX-nya gitu ya. Misalnya kayak membuat aplikasi untuk apa, untuk jasa pembuatan tugas. Nah, itu teman-teman ini aja, bikin misalnya kayak kira-kira apa sih saingannya gitu. Nah, di saingannya itu kita bisa ngeriset kira-kira apa nanti yang harus kita bikin biar apa namanya, project kita itu atau program kita itu atau yang kita bikin itu berhasil gitu ya di UI UX-nya. Jadi kalau misalnya portofolio sebenarnya bisa bikin apa aja ya. Seperti yang bilang tadi di apa namanya? Redesign juga bisa. Tapi ya harus detail ya untuk bikin portofolio gitu ya. Itu sih jawaban dari saya. Oke, ada lagi kesusahan dalam membuat UI UX. Ya, ada banyak. Misalnya kayak kita ini ya udah mumet banget atau udah apa namanya? Nggak tahu ini mau bikin apa, apalagi di bagian UI-nya ya. Ini kira-kira layouting-nya bagaimana? Terus kita waktu ngolah datanya ini kok kira-kira ini kok nggak pas atau ya sebenarnya banyak ada kesusahan dalam membuat UI UX. Makanya UI UX itu nggak mudah karena dia juga ngeriset, terus yang dia riset itu harus dijadikan sebuah UI atau tampilan. Nah, itu benar-benar susah menurut saya gitu ya. Dan membuat layouting itu juga nggak gampang ya, mikirin layouting-nya atau apa yang mau ditampilin. Ya seperti yang saya bilang tadi kayak di UX Writer, ya di button-nya ini bakal mau nampilin apa, terus dia harus berinteraksi bagaimana, itu benar-benar susah sebagai seorang UI UX. Kalau misalnya dibilang kesusahan ya banyak itu. Seperti yang saya bilang tadi. Kira-kira seperti itu. Selain Figma itu ada Adobe ini ya. Aduh saya lupa. Adobe XP. Terus ada satu lagi. Aduh saya lupa ya satu lagi. Tapi sebenarnya kalau misalnya sekarang itu lebih dominan ke Figma ya. Jadi mungkin teman-teman lebih bisa gunain Figma aja dulu. Kalau XD juga kan dia berbayar.
sedangkan Figma itu kan gratis tools-nya. Jadi saran saya sih kalau misalnya mau mulai UI UX, dari Figma aja gitu ya. Kalau yang lain kebanyakan memang berbayar kayak XD gitu. Oke, sama-sama. Kira-kira ada pertanyaan lain? Apakah UI UX masih banyak lowongan pekerjaan? Ya, banyak. Seperti yang saya bilang tadi ya, di UI UX itu kan lagi booming ya sekarang di dunia digital ini kan. Nah, jadi kayak tadi selain UI UX juga ada UX writer, UX engineer, ada design interaction, terus ada UI designer dan lain-lain. Jadi UI UX ini benar-benar banyak pekerjaannya gitu. Tapi juga banyak saingannya karena dari non IT juga masuk di UI UX seperti saya bilang tadi. Menurut Kakak kenapa banyak graphic designer yang beralih ke UI UX designer? Jawabannya sih ini ya, karena seperti yang saya bilang tadi, kebanyakan memang kan, graphic designer itu kan udah memiliki mungkin basic di bagian desain. Jadi mereka mungkin lebih paham kayak design thinking dan lain-lain. Jadi mereka kalau misalnya ke UI UX juga mereka udah mampu ya, walaupun mungkin dia bakal lebih belajar lagi di bidang UX-nya. Kalau misalnya mereka banyak beralih itu kemungkinan karena memang lowongan UI UX designer itu banyak dan gajinya ya lumayan ya, ketimbang mereka menjadi graphic designer. Graphic designer memang banyak, tapi kan UI UX itu lebih ini ya, mungkin lebih menggiurkan dari graphic designer. Jadi mungkin alasan mereka ya karena UI UX designer itu lebih menggiurkan ketimbang jadi graphic designer. Tapi graphic designer jadi freelance juga bisa, bahkan lebih banyak duitnya sih kalau masalah uh, penghasilan ya, gitu. Oke, sama-sama. Kira-kira ada pertanyaan lagi kah? Oke. Oke, ada lagi kira-kira? Oke, nggak ada kali ya? Oh, masih ada masih ada. Oke oke. Oke, ya kita tunggu.
Oke. Bagaimana menyatakan pikiran antara programmer UI UX programmer terkadang UI terlihat gampang tahu programnya susah pembuatnya. Nah, ini memang harus ada koordinasi antara programmer dengan engineer-nya dengan si UI UX ya. Kalau misalnya memang ada juga sih UI UX yang terlalu egois sehingga antara UI UX-nya itu dengan si engineer berantem ya. Ada juga kemarin juga pernah gitu ya. Nah, makanya UI UX itu harus ngalah juga, harus tahu gimana sih level kesusahan dari yang dia buat ini, kira-kira programmernya bisa atau enggak gitu ya. Jadi ya pelan-pelan aja ngomong sama si programmer ya, ini kira-kira bisa nggak gitu bikinnya. Apakah ini levelnya bagaimana, susah atau bisa atau gampang atau bagaimana ya. Nah, jadi memang harus saling koordinasi karena ya namanya juga tim ya, berarti mereka harus saling pengertian gitu. Apalagi di UI UX itu lebih ke startnya gitu ya. Jadi dia harus juga selain mikirin si user, dia harus mikirin si programmer juga gitu. Ya itu susahnya jadi seorang UI UX sih. Selain dia ngebikin, dia juga harus sabar gitu ke si programmernya. Ya kalau bisa sih ya bikinnya ya UI UX-nya nggak terlalu rumit sih gitu. Kak izin nanya lagi kalau mau buat CV UI UX gitu, apakah harus punya desain yang bagus sama ATS friendly? Kalau CV sebenarnya jujur sih kalau misalnya CV di bidang UI UX, kalau saya itu pakai yang desain kreatif ya, yang desain CV gitu, yang desain kreatif gitu, yang ada bentuk-bentuknya gitu ya, kalau misalnya UI UX. Kalau ATS friendly itu kayak yang lebih ke formal ya. Itu sih kalau saya. Jadi kalau buat CV itu terserah sih mau bagaimana. Ya sebenarnya pada akhirnya yang dilihat itu skill-nya sama pengalamannya gitu. Dan apalagi kalau UI UX itu lebih dilihat portofolionya. Jadi menurut saya lebih perkuat portofolio ketimbang CV-nya gitu ya. Kalau CV kan tinggal ya bikin aja pengalaman dan lain-lain gitu ya. Skill-nya, yang penting CV-nya, yang penting portofolionya. Karena yang benar-benar dilihat itu portofolio ketimbang CV. Itu sih kalau misalnya UI UX, bukan cuma UI UX di bidang front end, back end juga lebih dilihat yang portofolionya gitu ya. Gitu. Oke, sama-sama. Kira-kira itu aja kali ya. Terima kasih udah nanya juga. Terus kita mungkin biar cepat juga kita langsung ke Figma-nya aja kali ya, penggunaan Figma dasar. Nah, di penggunaan Figma itu kita tinggal ketik aja di sini Figma. Nah, di sini di halaman pertama itu udah ada Figma. Ya ini kita main cepat aja ya, teman-teman, biar nggak terlalu lama juga. Terus kita di sini ada design file, ada desain 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 dan prototype, di sini Figma, Figjam untuk whiteboard dan diagram, dan import file untuk nge-import file Figma. Nah, di sini kebetulan teman-teman bisa bikin file baru, cuman langsung yang udah saya bikin. Nah, di sini saya ada HiFi atau High Fidelity Wireframing. Itu ini ya, biar teman-teman juga tahu perbedaan high fidelity wireframing dan low fidelity wireframing atau lo-fi. Nah ini, lo-fi, low fidelity wireframing, dan ini hi-fi, high fidelity wireframing, dan ini desain sistemnya. Oke ya, dari sini kita dapat gambaran kalau lo-fi itu lebih ke kayak kerangkanya, sedangkan high fidelity wireframing atau hi-fi itu udah kompleks ya, kompleks. Udah ada gambar, udah ada warna dan lain-lain. Nah, itu adalah di sini kita bakal ngeredesain suatu website, dan sebelum kita ngeredesain saya ini ya, di sini kan cuma belajar, jadi mungkin karena yang saya redesain itu adalah website pemerintah, jadi saya pertama-tama mohon maaf di sini saya nggak ada merasa so hebat atau bagaimana.
Cuman di sini untuk pembelajaran saja sekaligus kita membenarkan UI-nya gitu ya. Yang dimana menurut saya UI-nya dan UX-nya itu agak sedikit membingungkan bagi si user, dan apalagi saya ya, karena saya juga sebagai user ini agak membingungkan untuk menggunakannya. Jadi di sini saya nggak ada bermaksud untuk mengejek bahwa ini buruk atau bagaimana ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita ngebuat hi-fi-nya atau high quality wireframing, oh ya di sini saya udah ngebikin komponennya ya, biar juga kita cepat gitu. Jadi kita udah kita kan di sini perkenalan dasar, sekaligus kita bikin hi-fi, high quality wireframing. Di sini saya udah langsung ngebikin komponennya gitu, atau bisa dibilang hampir mirip kayak sistem desain ya. Walaupun ini sebenarnya bukan sistem desain, tapi kayak komponen-komponen yang udah saya bikin, saya taruh lagi di sini biar cepet juga. Nah, sebelum kita ngebuat high quality wireframing-nya, kita cari tahu dulu kira-kira yang kurang dari website ini apa aja ya, gitu. Nah, di sini ada navbar, ada header, tapi dia dipisah menjadi 4 bagian gitu. Ini kan pemborosan ya, ada tanggal, ada chain language, terus di sini ada logo, terus di sini ada navbar dan lain-lain, di bawahnya ada navbar lagi. Nah, ini menurut saya agak pemborosan di bagian header-nya. Terus di sini ada image slider. Nah, di sini menurut saya maunya di full-in aja daripada setengah begini. Terus di sini di bagian kontennya, di sini apa ya namanya ini ya? Saya lupa, cuman menurut saya ini nggak usah dikasih ya. Pemborosan tempat juga, dan saya sebenarnya nggak ngebaca ini, bahkan sebagai seorang user saya nggak nyaman untuk ngebaca ini. Dan di sini juga pengumumannya tulisannya nggak begitu jelas. Nah, terus di bagian kontennya di sini ada berita Pemko Medan. Di sini ya sebenarnya normal aja. Ini berita yang paling terbaru, terus di sini berita yang lamanya. Terus di sebelah kirinya itu di sebelah kanannya ada kepala daerah Kota Medannya. Nah, ini agak aneh ya. Jadi kayak sempit gitu, terlalu sempit. Nah, di bawahnya di situ ada kayak gambar-gambar gitu yang menurut saya sebenarnya bisa ditaruh ini ke dalam suatu navbar gitu ya, atau di bagian drop down-nya. Jadi nggak usah ditaruh dia gambarnya gitu ya. Terus ada domain SKPD, itu nggak ada apa-apa tapi dibikin. Terus di sini ada aplikasi Pemko Medan. Nah, di aplikasi Pemko Medan ini dia taruh semuanya gitu ya. Nah, kalau misalnya menurut saya aplikasi Pemko Medannya ini ditaruh beberapa aja yang benar-benar kira-kira dibutuhkan penggunanya gitu ya, atau yang paling sering diakses gitu. Misalnya begitu ya, yang ditaruh. Jadi beberapa terus dikasih load more, terus ya begitu. Biar nggak memakan tempat juga. Biar nanti informasinya juga tersampaikan gitu. Dan sesimpel mungkin. Terus di sini ada video kegiatan, dan di bawahnya ada video lagi gitu. Nah, memang saya mungkin ngerti ya, di bagian video ini dia kayak perkenalan tentang Pemko Medan, dan di bagian sini video kegiatannya. Cuman menurut saya agak pemborosan space atau tempat. Jadi menurut saya bagusan digabung jadi section untuk si video. Terus ini juga kayak agenda wali kota, pemerintah, dan lain-lain, menurut saya itu kan ditaruh di bagian si ini aja, di bagian navbar ya, untuk detailnya gitu. Terus UKM Medan, Landmark Medan, ini kan lebih ke berita, terus ada cerita rakyat tadi ada di atas di bagian navbar, karikatur Medan, dan yang lain. Sebenarnya ini sesuatu yang nggak usah dibikin gitu ya. Terus di bagian navbarnya kemarin ini ada di ini ya, ada di slider, jadi kayak pemborosan gitu ya. Apa yang udah ada itu dibikin lagi gitu. Jadi ini sebenarnya kayak nggak usah dibikin gitu ya. Kayak gini juga nih, beritanya kan udah ada di sini, tapi dibikin lagi beritanya di sini gitu. Jadi kayak pemborosan space dan tempat ya. Gitu. Terus data pejabat Pemko Medan tadi kalau nggak salah ada di sini ya, di navbar, terus ada cerita rakyat dan lain-lain, itu sebenarnya seharusnya nggak usah ada gitu ya. Terus di sini pemerintah Kota Medan, terus ada namanya, terus ada media sosialnya. Umumnya ini ditaruh di footer ya, biar dia satu kesatuan jadi langsung dilihat secara secara langsung, oh di sini ada deskripsinya, di sini ada jalannya, di sini ada media sosialnya, dan lain-lain. Dan di bagian footernya ada copyright, terus di bawahnya ini ada kayak beranda hubungi kami dan redaksi. Dan di beranda ini mungkin ada, di sini mungkin biar mudahin si user biar kembali ke atas mungkin kali ya. Ya, saya mikirnya gitu. Nah,
Ya itu, kita udah ini ya, udah ngeanalisa si website-nya ini, yang kurang kira-kira apa, dan ya menurut saya yang kurang agak lumayan banyak ya, gitu, ya. Nah, di sini kita ngebuat high fidelity wireframing-nya. Nah, di sini ada tools-tools Figma-nya, di mana di sini, move tools atau, shortcut-nya V, ada scale K, terus di sini ada frame atau F, di sini ada slice, di sini ada rectangle, R, line, dan lain-lain. Terus sini ada pen, P, ada pencil, shift P, di sini ada text, di sini ada move, hands tool, di sini ada comment. Nah, kalau misalnya kita mau bikin apanya, tampilan awalnya, di sini kan ada frame-nya ya, ada tablet, ada font, ada desktop, ada presentation, watch, paper, social media, dan lain-lain. Nah, di sini karena kita website, kita ngebuat desktop, otomatis ya. Nah, dia bakal ngebuat ukuran untuk desktop. Nah, ini kita bisa rename, misalnya landing page. Nah, dia bakal nge-rename. Oke ya, ini frame namanya. Nah, pertama-tama tadi kita kan mau ngebuat si header-nya ya. Nah, ini kita asumsikan bahwa main color-nya itu adalah warna hijau kayak gini. Nah, oh ya, ini ada salah satu extension namanya Color Picker. Ini berguna banget bagi para desainer ya, biar kita bisa nge-pick warnanya dengan mudah gitu ya. Kita ngebuat rectangle untuk di bagian si navbarnya. Seperti ini. Tuh, sini aja misalnya. Nah, terus kita bisa ganti warna itu di sini. Tuh, dia bakal ganti warnanya. Dan terus kita ada juga salah satu fungsi yang paling berguna menurut saya itu layout grid. Teman-teman misalnya mau bikin kayak 100 misalnya kayak gitu. Jadi ini bisa kayak memastikan kalau misalnya itu udah salah satu tempat gitu, satu daerah gitu ya, biar memudahkan. Cuman di sini kita nggak ngebahas grid, jadi kita nggak usah pakai dulu kira-kira ya. Nah, tadi kan di sini ada bahasa, terus ada di sini kita nggak usah pakai, ada ini apa namanya? Ada logo, terus ada navbar dan ada searching bar gitu ya. Nah, di sini saya pakai plugin Iconify. Teman-teman bisa nanti manage ini browse plugin, terus bisa cari icon. Nah, di sini ada Iconify. Nah, teman-teman bisa install aja langsung gitu ya. Nah, di sini saya buka Iconify, terus misalnya saya make yang ini ya, atau yang kira-kira yang umum yang ini kali ya. Oke. Agak jelek ya. Nah, ini aja deh. Oke. Nah, ini kita ukurannya, oh ya, kalau misalnya kita gini kan, dia ukurannya bisa nyeleneh ya, bisa kayak gini. Nah, kalau misalnya kita klik ini, apa namanya, uh, ZEX ya, ini mau pakai ZEX ini, sambil nge-shift, dia itu ukurannya bakal tetap bulat kayak gini ya. Mau gimana pun kita bikin, dia bakal tetap bulat fix kayak gini. Jadi itu memudahkan kita kalau misalnya mau ukurannya tetap gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai shift, dia itu bisa kayak gini nih, gepeng gitu. Tuh, gitu ya teman-teman ya. Ini jadi kan mudah tuh, ukurannya tetap. Nah, karena di sini warnanya agak ini apa namanya? Agak hijau. Di sini kita pakai warnanya putih aja gitu. Karena ini kan otomatis kalau misalnya gelap kan nggak enak dilihat ya. Ya, segini aja. Nah, kita kalau misalnya mau ke teks, kita bisa pakai shortcutnya T. Misalnya, misalnya kayak gini ya. Ganti ukurannya kita bisa di sini. Misalnya kayak 16 atau 20. Kayaknya 16 aja.
Nah, ini agak kecilin deh. Oke, ini kita bisa ganti apanya, jenis teksnya kita kasih Popin saja. Nah, karena di sini kan select language, jadi kan otomatis kita bisa nge-select si bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, di sini kita kasih, oh sorry, kita kasih drop down gitu ya. Oke. Nah, ini kan kalau misalnya kita mau balik, kan biasanya kalau misalnya drop down itu kayak GitHub tadi, ini kayak gini ya. Tuh, dia kan ke bawah gini segitiganya. Nah, kita kan kalau mau bikin segitiga ke bawah itu kan mungkin mikirnya bakal gini ya, muter ya. Nah, itu kalau misalnya di Figma ada uh, flip vertikal. Nah, itu ya. Nah, ini kita bisa kecilin. Ini bisa kita taruh di sini. Oke. Ini kita kasih warna putih. Set. Oke. Udah jadi ya untuk select language. Oke. Oke, kira-kira begitu ya penggunaannya. Dan di sini kita juga bisa navbar, kita taruh misalnya kayak tadi layang pandang. Oh bukan, kita kayaknya bikinnya di sini yang berita aja deh. Kita kayak berita, terus edge. Oke, terus kita bikin lagi sampai ini ya, sampai si cerita rakyat misalnya. Nah, itu kan kita udah dapat ya kalau misalnya bikinnya itu begitu ya. Nah, terus di sini kan kalau kita mau pindahin kan nggak mungkin kita nge-select satu-satu ya. Misalnya kita mau pindahin ke sini, tengah. Kan kita harus nge-select satu-satu. Nah, sebelum kita nge-select satu-satu untuk mau pindahin, kita harus ngegroup dulu gitu. Nah, jadi kita nggak usah select satu-satu gitu. Tinggal kita namain di grupnya itu bahasa gitu ya. Nah, terus ada juga nih komponen. Misalnya komponen nih, kita kasih dia jadi komponen. Nah, komponen ini apa gunanya? Nih, misalnya kita ngebikin frame baru, new frame, desktop, desktop. Nah, kita mau pakai si ini, si navbarnya gitu ya. Nah, kita tinggal drop aja dari sini. Sorry. Ini. Oke, kita langsung taruh aja gitu ya. Bahkan kalau misalnya ada perubahan, dia juga bakal ikut berubah gitu ya. Misalnya kayak ini. Ya, ini ya. Ini kita ubah namanya. Jadi kayak gini aja. Tuh, dia juga berubah. Jadi itu memudahkan kita untuk misalnya ganti-ganti di bagian yang penting-pentingnya. Yang dimana kayak navbar ini kan penting ya di semua page gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngubah pun kita gampang gitu. Jadi nggak ngubah satu-satu halamannya gitu ya. Oke, di sini karena kebetulan kita tadi kan udah dapat ya kalau bagaimana cara penggunaan komponennya. Di sini kita langsung aja saya ambil dari sini ya. Jadi komponennya yang saya bikin biar cepat juga kita. Nah ini kan tadi udah jadi ya. Tadi saya juga udah kasih tahu kalau misalnya kita tinggal bikin T shortcutnya, terus kita kasih berita gitu. Terus kita taruh aja dan ini udah jadi satu komponen ya. Ini komponennya gitu. Dan ini di satu grup. Nih, ini jadi satu grup tuh. Jadi nanti kalau misalnya kita mau apa-apain juga gampang gitu ya. Tuh. Oke. Terus kita masuk ke bagian navbar yang kedua gitu ya. Di sini kita bakal nyatuin si pemerintah Kota Medan dengan dua ini gitu. Nah, itu saya juga udah bikin gitu ya, gini. Nah, ini kita langsung aja deh saya taruh sambil saya ngejelasin bagaimana cara pembuatannya. Nah,
Di sini, untuk ngupload gambar itu gampang, tinggal misalnya kayak ini, tinggal kita upload, tinggal kita upload, misalnya kayak mana tadi, ini, tinggal kita drop, udah, dia bakal keluar, gitu ya. Itu untuk, ngambil gambarnya. Nah, gampang ya. Terus kalau misalnya tadi kayak ini, searching saya ngambilnya dari mana ikonnya, saya ngambil dari Iconify. Kita searching aja di sini, search. Nah, kan dapat tuh banyak icon untuk search ya. Nah, di situ kita bisa ganti warna dan kita bisa ganti ukurannya juga. Nah, terus tadi saya bilang di bagian gambarnya ini, bagian slidernya bagaimana? Nah, jadi di sini saya berasumsi bahwa slidernya itu full gambar ya. Di sini kita ambil aja nih. Oke, ini aja nggak masalah. Dari sini kita bisa nge-resize ya. Oke, saya agak lupa cara nge-resize. Tapi ini kita taruh aja deh di sini. Di bawah landing page. Taruh segini aja deh. Ya, saya lupa cara nge-resize ini, bisa sebenarnya di resize. Ini dia, di crop. Ini kita crop aja di sini. Z. Nah, dia bakal ke crop ya. Nah, di sini saya mikirnya dia bakal pakai full kayak gini slidernya. Dan kita tinggal di sini kan dia untuk slidernya dia ngasih kayak gini ya, kotak, terus button. Nah, di sini saya mau pakai cuman button aja gitu ya. Di sini ini buttonnya juga saya ambil dari Iconify. Ini kita taruh di atas. Sorry ya. Oke, bentar. Page. Oke. 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 Sini kita taruh slidernya di sini. Ini kita taruh di sini. Oke ya. Nah, terus ini saya mikirnya kalau usah taruh di konten ya, di bagian kontennya. Jadi saya mikirnya kalau misalnya gambarnya itu lebih baik, bentar ini kayaknya enggak. Oke. Itu gambarnya itu ditaruh di bagian slidernya gitu ya. Biar juga sekaligus kelihatan dan itu nanti bisa ditaruh posisinya fix oleh programmernya gitu. Oke.
kita bisa naruh di sini mereka berdua, seperti ini kira-kira. Kan jadi lebih, apa ya, kalau misalnya kita klik ini juga dia nanti bakal posisinya bakal kayak gini atau fix ya. Jadi dia nggak bakal kemana mana dan jadi user juga langsung tahu, "Oh ini wali kotanya ini ya," gitu. Oke ya. Nah jadi kan jadi nggak mengganggu juga, dia jadi sekaligus juga tahu kalau misalnya wali kotanya siapa tanpa mengganggu, bagian kontennya gitu ya. Terus di bagian bawahnya itu saya mau bikin di bagian dia berita terkini ya atau berita Pemkot Medannya. Nah itu kalau misalnya berita terkini, oke ini kita grup aja deh. Kita grup jadi Pemkot, ini banner, ini kita grup aja. Ini jadi slider. Oke. Jadi nggak apa ya, nggak terlihat kotor ya. Jadi kita gampang juga nanti kalau misalnya mau ngapa-ngapain. Nah, oh ya, untuk nge-resize atau mau nambahin di bawahnya itu tinggal kita drop aja ke bawah gitu. Gini. Ya. Oke, ini kenapa ikutan ya si slider. Oke. Hmm, kita apa dulu deh, unseen dulu. Yang penting kita udah tahu ya kalau misalnya dia itu udah ada di situ. Oke. Nah, di sini kita mau bikin apanya? Berita terkininya. Di berita terkininya itu kita bisa taruh gambar ini ya, gambar terbaru ini ke sini. Oke. Nah, di sini saya mikirnya sama kayak gini ya, kalau misalnya dia berita terbaru dan yang agak lama, dia itu bakal, kecil kalau yang berita lama, kalau yang terbaru dia bakal beritanya yang besar ya. Nah, jadi di sini saya bikin yang gambarnya yang besar gitu di bagian berita terbarunya. Oke. Dan di sini saya udah nyiapin beberapa asetnya, misal kayak gini. Jadi sorry, ini saya udah ngasih asetnya, ini tinggal kita drop-drop aja. Ini cara bikinnya gimana? Entar ya, kita bikin dulu, kita taruh dulu dia di sini. Oke, kita grup juga. Di sini, oke. Nah, cara bikinnya itu bagaimana transparan itu tinggal rectangle, terus kita bikin kayak gitu, bisa gini ya ukurannya. Kita bikin, oke. Terus ini kita ganti warnanya jadi warna si ini ya, si warna hijau. Oke. Terus kita ganti warnanya. Nah, itu tinggal kita ganti opacity-nya. Misalnya kayak berapa, mau kita jadi 80 atau 70 dan lain-lain. Nah, itu opacity-nya. Dia main di opacity ya. Ini opacity-nya 60 gitu. Oke. Untuk naruh apa aja namanya? Teksnya tinggal kita terus kita ketik aja. Nah, gitu ya. Tinggal kita taruh di bawah gitu. Ya, itu cara pembuatannya. Ini biar kita cepet juga ya, karena kayaknya udah mau apa ya, udah kelamaan gitu. Terus di sini saya kasih tanggal, yang dimana juga di sini opacity-nya nggak apa, nggak terang. Nah, jadi biar langsung tahu kalau misalnya itu tanggal berapa ya. Kalau ini kan dia di sini ya tanggalnya gitu. Kalau kita naruh tanggalnya dia di sini. Nah,
Terus, berita terlamanya itu kita bikin 2 tempat gitu ya. Berita yang agak lama satu, berita yang agak lama 2, terus di bagian sini yang berita paling terlama gitu ya mungkin. Nah, oh ya di sini kita nggak ada bikin ya? Oke, kita bikin aja di sini berita ini. Ini kita nggak usah bold, kita pakai yang biasa aja, medium. Terus kita besarin. 20, mungkin 24 ya. Oke. Nah, ini kita besarin. Ini kita kasih warnanya, warna yang ini ya, main color-nya. Atau warna hitam juga bisa sih. Ini kayaknya like aja deh. Oke, kayaknya lebih enak ya, like. Ini kita kasih 20, 25 ya, 25. Terus kita kasih dia kayak HR ya. Kalau misalnya di pemrograman apa namanya, HR kalau nggak salah. Nah, kita kasih rectangle di sini. Kita kasih rectangle di sini kecil. Agak segini lah ya. Oke, mungkin segini. Terus kita kasih warnanya warna hijau kita. Warna hijau ini ya. Itu clipboard. Oke, jadi kan lebih ini ya, lebih enak dilihat gitu. Ya nanti teman-teman kalau misalnya mau bikin juga bisa dikreasikan ya. Ini agak ke bawah aja. Kayaknya kurang panjang ya. Oke, mungkin segini aja kali. Udah, ini kita grup lagi. Ini kita kasih tulisan. Terus di sini kita grup lagi. Kita grup. Ini kita kasih tanggal. Dan ini harus kita jadi satu grup lagi ya. Harusnya. Oke, kita coba aja deh. Kita jadiin satu grup. Oke. Konten satu. Misalnya gitu ya teman-teman ya. Terus kita mau bikin yang berita kecil-kecilnya. Nah itu saya udah bikin di sini biar nggak lama juga. Tinggal kita kopas aja di sini. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman bikin sistem desain itu juga kayak gini, tinggal kopas-kopas aja, nggak gitu lama-lama jadinya. Nah itu gunanya sistem desain, walaupun ini kayak bukan sistem desain ya, ini lebih kayak apa yang udah jadi, udah tinggal kopas aja gitu. Ini tinggal kita kopas aja nih, yang warna hijau, biar dia di atas. Oke, dia di bawah ya, ini berarti di sini. Di sini. Oke, nah ini tinggal bisa kita jadi satuin grup, nggak usah jadi komponen, dan ini juga jadi grup. Cara bikinnya sama tadi ya, tinggal kita bikin rectangle, opacity-nya kita kasih, ini tinggal kita kasih apa namanya, itu border radius ya, gitu. Jadi kita bisa konten 2, ini konten 3. Misalnya gitu ya. Nah, di bagian bawahnya itu kita bikin yang berita paling terlama ya. Nah, berita paling terlamanya kita nggak usah bikin warna hijau, tapi kita bikin yang kayak gini aja. Nah, ini kayak card gitu ya. Nah, kita bikin di sini, ini kita kopas aja, ini kan masih dummy ya. Tinggal kita kopas, kita bikin 3 konten aja gitu. Oke, jadi lebih rapi. Terus ini kita bisa jadi grup. Nah, di sini kita bikin konten 4. Nah, di sini kita udah jadi ya untuk berita terkininya gitu. Nah, jadi kalau misalnya ini kan kita bisa langsung lihat lebih jelas ini informasinya apa sih. Kalau misalnya ini kan kita bakal agak bingung ya. Kita harus lihat ke kiri gitu. Sedangkan ini kan kita langsung lihat paling depan. Jadi kalau kita scrolling, oh ini ada berita ini nih gitu. Jadi lebih
lebih cepat para user tahu ini beritanya tentang apa, atau oh ini lagi apa nih kegiatannya gitu ya. Terus kita bakal ngebikin, oh ini kayaknya kurang di ini deh, ada nggak? Ini nih, kita harusnya bikin button ya, biar nanti dia ke halaman berita selanjutnya gitu. Oke, ini kita bisa taruh di sini aja. Ini cara bikinnya sama kayak ini, tinggal kita pakai rectangle, kita taruh teks, udah jadi. Mau mainin opacity-nya juga bisa, ya. Terus kita mau bikin apa di sini? Nah, kita mau bikin yang aplikasinya. Yang ini aplikasi Pemko Medan. Seperti yang saya bilang tadi, di sini saya asumsinya bahwa lebih baik kita taruh dia yang penting-penting aja gitu ya. Kayak ini, saya udah bikin ya. Ini tinggal kita kopas aja dulu, nanti saya jelasin cara buatnya. Sorry. Nah, ini kok nggak mau ke sini ya? Oke, gini aja. Ini cara bikinnya simpel aja. Ini kita naikin dulu landing page-nya. Ini kita masukin sini deh. Sip. Landing page-nya kita tarik. Ini kita ini aja dulu deh. Nah, ini cara bikinnya tinggal, ini kan gambarnya udah saya dapat ya. Tinggal kita taruh aja gambarnya, misalnya kayak di sini. Nih, tinggal kita crop aja, kita drop aja tuh, dia bakal dapat gambarnya. Nah, ini tinggal kita resize gitu. Tentunya kita harus tekan shift biar dia ukurannya tetap ya. Nah, gitu ya. Untuk bikin rectangle-nya ya sama kayak ini rectangle. Kita bikin kotak, terus kita ubah warnanya. Ubah warnanya. Oke. Nah, seperti ini ya. Udah jadi gitu. Tinggal kita taruh teksnya. Dan di sini seperti yang saya bilang tadi, lebih baik kalau misalnya kan yang terbaru atau yang paling disarankan, terus kita harus taruh button ya, supaya nanti usernya juga tahu, oh ini ada lagi nih aplikasi selain ini gitu ya. Nah, itu buttonnya kita bisa kasih yang ini. Nah, di sini saya pakai warna putih biar dia terang ya, biar dia kelihatan gitu. Oke, seperti ini. Oke. Ini saya sebenarnya agak salah ya, soalnya di sini saya grup bukan di komponen ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya mau bikin ini di grup aja, jangan di komponen ya. Ini kita grup. Jadi aplikasi gitu ya. Nah, terus di bagian bawahnya itu mau dibikin gimana lagi? Bentar, ini kita kayaknya bawah deh. Ini kita ada salah deh. Tapi ya apa-apa, kita lanjut dulu. Ada. Ini aja kita. Terus kita ngebikin yang video kegiatan. Nah, video kegiatannya kita gabung sama si videonya atau main video. Nah, itu tinggal kita ini aja, kita tarik, terus kita kasih ya. Misalnya kayak tadi video kegiatan kita taruh di sini deh tulisannya. Video kegiatan. Oke. Ini kita taruh di sini. Di sini bisa kita kasih agak lebih besar. Misalnya kayak 32 biar lebih kelihatan. Oke, kita tengahin dan di sini udah ada komponennya atau yang udah jadinya. Ini kita group. Ini kita group. Ini kita group. Oke.
Jadi kita kalau misalnya mau geser-geser juga jadi lebih gampang ya. Nah, ini kita geser ke sini, sini nggak ke grup ya? Ini harusnya sini. Oke. Ini, loh. Oke. Ini. Oke ya. Nah, itu kita bagi jadi dua. Misalnya kayak di sini ada 4 video. Gini aja. Kayak segini. Terus ini saya ada 4 video. 4 video nih. Kita bikin di sini. Terus di sini main videonya atau main ya. Misal kayak perkenalan si Pemko Medannya. Nah, di sini kita tinggal bisa kasih HR ya atau pembatas gitu, pembatas tipis. Misalnya belum ada saya bikin ya. Oke. Di sini saya bikin rectangle lurus gitu ya. Oke. Nah, itu kecil aja sih sebenarnya kita bikin. Kecil. Misalnya di sini kita kasih dia yang agak grey gini. Nah, sebenarnya gini aja juga bisa, tapi ya terserah nanti teman-teman mau bikinnya gimana nanti ya. Oke, kan udah jadi ya untuk video kegiatannya. Jadi dia kan nggak jadi terpisah ya antara video sama video kegiatan. Jadi yang user juga langsung, oh ini ada video, di sini ada video kegiatan gitu. Dan kita juga, bentar, kita ini tarik dulu deh. Tuh. Kita keluarin aja dulu. Oke, ini kita keluarin dulu. Sorry ya kalau misalnya nggak begitu rapi untuk ininya, bagian sininya. Nanti teman-teman bisa lebih rapi nanti bikinnya. Ini. Oke, sorry ya ini juga nggak rapi. Tahu kenapa dia bakal ngelurus terus gitu. Nah, di sini kita bakal ngebikin si footernya. Nah, di bagian footernya kita bakal ngambil informasi yang ada di sini, biar dia nggak di bagian aside ya. Nah, di sini kebetulan saya udah ngebikin beberapa komponennya, kayak ini ya, kayak pemerintah Pemko Medannya dan lain-lain. Nah, di sini kita tinggal bikin apanya aja ya, kotaknya, rectangle-nya. Di sini kita pakai ini rectangle, terus kayaknya kebesaran deh. Ini kita bisa kecilin dulu. Oke. Rectangle-nya bisa segini. Terus kita taruh segini. Oh, kita mau bikin di bawahnya ada copyright lagi ya. Jadi kita asumsiin dia di segini. Oke, dan warnanya kita pakai warna yang hijau. Tinggal kita copy, terus kita kopas. Udah. Terus untuk aset-asetnya tadi kita udah dapet dari sini ya. Di sini saya tinggal kopas aja dulu ya, biar cepat. Oke. Oke, kita taruh di sini. Nah, ini saya kasih satu line ya, biar apa namanya? Biar cocok. Biar satu nih. Satu line gini. Oke. Terus di bagian sini saya kasih dia soalnya di sini kontak kami. Oke. Di bagian kontak kami tentunya ada ini ya, icon-iconnya. Icon-iconnya ya dapatnya tadi dari icon file. Ini teman-teman tinggal taruh di sini aja. Misalnya segini. Terus misalnya kayak tulisan ya.
misalnya kayak Menko Medan, ini kita nanti jadi grup. Ini kita ketik di sini Menko Medan. Ini agak kita kecilin, jangan 25, ini 20 aja udah cukup ya. Nah, ini kita pakai dummy text saja, biar cepat juga. Oke, kita tarik lagi. Oke. Nah, terus di sini ada lagi apanya ya? Sosial media. Maksudnya tadi sosial media ya? Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sorry ya kalau salah. Nah, di sini kayaknya agak ini ya. Ini kita grup. Ini kita taruh di sini. Ini kita grup lagi. Grup, terus kita kasih nama sosmed. Oke, terus di bagian kontak kami kita kasih dia di sini. Ini biar H. Terus di sini ada kontak kami, kita kopas lagi yang ada di sini. Di sini ada alamat, kita ambil nanti dari sini, terus kita ambil dia alamatnya ini ya. Ini kita kasih dia jadi sama juga tadi 20, atau lebih dikecilin aja kali ya. Nggak apa-apa deh, biar cepet juga. Dan oke, terus di sini ada nomor telepon. Terus ada email. Dan ini satu lagi apa ya? Nomor HP kali ya. Nah, di sini kita tinggal ini email, ini fax. Oke. Kira-kira begini ya. Nah, di bagian footernya. Jadi kita taruh dia supaya user langsung tahu gitu. Oh, ini di bagian sini udah ada informasi tentang kontak dan lain-lain gitu. Tanpa dia harus ngelihat ke kanan kiri lagi kayak yang tadi ya. Nah, ini kita bisa grup lagi biar kita gampang untuk ngepindah-pindahinnya gitu ya. Oke, terus di bagian sini kita tinggal bikin copyright-nya. Ini kita kopas saja. Kita taruh ya di sini. Nah, ini biar nggak kepanjangan. Ini kita hapus saja. Copyright. Menko Medan. Oke. Ini kita kecilin sekitar 20. Biar nggak terlalu besar. Oke. Oke, ada jadi ya. Ini yang kita redesign high quality wireframing ya. Dari yang ini, kita buat jadi seperti ini, gitu ya. Oke, gitu kira-kira pemakaian Figma ya. Tinggal tadi kita udah tahu pakai cara rectangle. Sebenarnya saya pengen jelasin pakai pen tool, cuman agak lama ya, nanti ini udah 10.40. Jadi gitu aja. Kira-kira ada pertanyaan? Oke. Oke.
Ya, seperti yang oh apa nih, kalau jenis font ada ekstensi ke color picker nggak? Kalau jenis font kurang tahu sih, cuman kalau misalnya color picker itu dia lebih ke color ya, extension-nya. Kalau misalnya font saya, apa ya, pernah make, cuman lupa namanya untuk nyari jenis font ya maksudnya kan. Nah, iya saya pernah make, cuman lupa apa namanya. Nanti kalau misalnya saya tahu atau, eee, apa, nanti saya cari-cari deh. Nanti kalau misalnya memang apa, chat dari ini aja, apa namanya, LinkedIn atau Gmail nanya ya, kira-kira udah dapat nggak Kak gitu ya. Nah saya pernah make sih untuk nyari tahu teksnya gitu, fontnya, cuman lupa namanya apa gitu ya. Nah sini apakah pemakaian Figma open source? Ya, ya seperti yang tadi Bang Hansen tadi sebenarnya juga udah nanya, saya juga ada nyinggung kalau misalnya Figma itu open source atau free, berbeda kayak Adobe XD ya, yang harus berbayar. Jadi ini juga kita bisa berkolaborasi ya, bisa share dan lain-lain. Kita juga bisa bikin grup untuk di Figma-nya ini. Kira-kira gitu. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, kira-kira nggak ada lah ya pertanyaannya lagi. Oke, mungkin sekian aja webinar kali ini. Saya benar-benar ucapkan terima kasih teman-teman yang udah datang untuk dengerin webinarnya. Udah dengerin saya ngobrol ya, saya ngomong ngoceh. Jadi saya mohon maaf juga kalau misalnya ada penjelasan saya yang masih kurang-kurang atau yang masih miss atau perkataan saya yang mungkin yang nggak mengenakan bagi teman-teman. Oh iya, sebelum kita tutup, ini teman-teman bisa, misalnya pengen belajar Figma, itu ada bisa desain. Nah, di sini selain teman-teman belajar Figma, ya, tapi ini yang versi mobile ya. Tadi kita kan belajar versi website. Nah, teman-teman bisa belajar yang versi mobile di Bisa Design. Nah, di Bisa Design ini ada basic Figma, pembuatan UI aplikasi mobile. Di sini ada silabusnya, ada modulnya, terus ada ujiannya juga. Nah, ujiannya ini nanti bakal dapetin sertifikat tentunya. Dan sertifikatnya itu gratis ya. Ini juga daftarnya gratis, free. Dan juga ada yang versi berbayarnya. Nah, jadi teman-teman yang pengen belajar Figma versi aplikasi mobile-nya bisa daftar aja di sini. Terus selesaiin ujiannya atau tugasnya, terus bakal dapat sertifikat yang mungkin teman-teman bisa taruh nanti sertifikatnya di LinkedIn atau dimanapun lah ya. Sekaligus juga mendapatkan soft skill atau hard skill-nya. Jadi ya, kalau memang pengen penasaran tentang Figma, apalagi pembuatan aplikasi mobile-nya, bisa kunjungi Bisa Design. Oke, gitu aja kali ya. Sekali lagi saya benar-benar ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah datang di sini. Dan sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Saya Jeremy Sistomanurung, izin mengundurkan diri pada webinar kali ini.